Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Faiza Aulia yang mana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis XRD menggunakan software Match. Nah, XRD ini itu menggunakan metode analisa yang memanfaatkan interaksi antara sinar X dengan atom. Nah, dalam analisis XRD ada beberapa parameter yang harus dianalisis. Yang pertama yaitu menentukan fasa, kemudian melakukan refinement, menentukan ukuran kristal, menentukan day spacing dan indeks Miller, kemudian menggambar struktur kristal. Nah, saya akan melakukan analisis XRD kali ini dengan menggunakan software Match. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu software Match-nya. Nah, kemudian kita klik aja yang Continue Evaluation. Nah, di sini sebenarnya kita bisa langsung memasukkan file XRDML atau file sampel yang sudah diberikan, namun akan langsung terlihat gitu atau auto terlihat fasanya, maka kita akan menggunakan cara manual dengan mengsetting terlebih dahulu match-nya dari beginner ke expert. Caranya adalah dengan kita klik option, kemudian general option. Setelah itu kita klik batch, kemudian user level yang tadinya beginner ini diubah menjadi expert. Nah, kenapa sih kita mengubah user levelnya dari beginner menjadi expert? Karena kalau kita menggunakan user level beginner, banyak fitur yang disembunyikan gitu. Jadi biar fitur analisisnya bisa dipakai, perlu diganti dulu ke mode expert. Nah, kalau udah, langsung klik OK aja. Kemudian kita klik tanda plus di sini untuk mengimport filenya. Kita cari file XRD-nya yang ini ya, XRDML. Nah, ini adalah difraktogram dari sampel 2 yang diketahui bahwa anodanya itu Cu dan untuk panjang gelombangnya sekian. Nah, kemudian metode analisis yang kita gunakan itu adalah dengan menganalisis setiap puncaknya. Bisa dilihat kalau data ini itu kurang halus ya, maka perlu dilakukan smoothing. Dengan cara kita klik pattern, kemudian smooth raw data atau Ctrl F4. Nah, kemudian puncak-puncaknya itu dianalisis dengan cara ditandai karena di fraktogram yang kita punya ini itu akan dibandingkan dengan database dari software Match itu sendiri. Nah, untuk menandainya, kita Ctrl X, nanti akan muncul garis seperti ini. Nah, untuk menandai peak atau puncaknya, bisa kita zoom in, zoom out, disesuaikan dengan puncak yang ingin ditandai, kemudian bisa langsung kita Ctrl plus klik kanan. Caranya seperti ini ya, misal kita ingin menandai puncak yang ini, kita zoom seperti ini, kemudian kita tandai puncaknya di sini, Ctrl klik kanan. Yang ini juga sama, Ctrl klik kanan. Dilakukan hal yang sama ke seluruh puncak. Ini aku percepat aja ya. Nah, jika sudah ditandai pada setiap puncaknya, kita langsung aja run face identification yang ini. Kita klik, kemudian kita tunggu sampai 100%. Nah, di sini muncul untuk kandidat fasanya itu paling atas. Ini kalsium trisfosfat 5 hidroksida dengan nilai FOM 0,8414, yang mana nilai FOM ini itu menunjukkan kesesuaian puncak-puncak yang ada di difraktogram dengan yang standar di database, di mana FOM mendekati 1 itu semakin bagus, yang artinya puncak-puncaknya itu makin sama dengan standar atau mendekati puncak-puncak standar di database. Nah, dapat dilihat kemungkinan sampel ini itu adalah hidroksiapatit yang terbentuk dari unsur Ca, H, O, dan juga P. Nah, pada tabel periodik yang ini, di composition yang ini, bisa kita select
untuk CA, O, P, dan juga H untuk memastikan bahwa fasanya itu adalah benar hidroksiapatit. Nah, didapatkan nilai yang paling besarnya itu ya, yang tadi paling atas benar bahwa fasanya itu adalah kalsium trisfosfat 5 hidroksida. Nah, kemudian kita klik 2 kali yang paling atas ini dengan nilai FOM yang tertinggi, kita klik 2 kali. Nah, kemudian dapat ditentukan untuk refinement-nya dengan cara kita klik terlebih dahulu ininya yang tadi data yang sudah kita pilih, kemudian kita klik yang FP ini. Nah, di sini kita matikan automatic write file-nya atau kita uncheck list. Setelah itu kita ke advance. Kita shift on 2 theta. Nah, kenapa sih kita checklist 2 theta ini? Karena posisi peak dari alat itu sering sedikit bergeser gitu. Jadi diaktifkan 2 theta itu supaya software itu bisa mengkoreksi pergeserannya. Kemudian kita langsung run foolproof write file refinement. Nah, di sini sudah selesai ya proses refinement-nya, dan di sini dibilang bahwa your chi-square is not high but the model could be improved, yang mana artinya chi-square-nya itu memang tidak tinggi tapi masih bisa di-improve, dan statistiknya juga sudah cukup bagus gitu ya. Nah, kemudian bisa kita klik datasheet yang ini. Nah, ini merupakan data originalnya, dan ini yang sudah melalui proses refine. Nah, di bagian reference ini merupakan database yang dipakai. Di sini tercantum ya. Kemudian ada data A dan C-nya, yang mana ini tuh merupakan parameter kisinya. Kemudian ada nilai HKL-nya juga, dan ada despacing-nya. Nah, untuk menyimpan data ini, kita klik display yang ini. Kemudian di sini dapat dilihat ya untuk komposisi fasanya itu adalah kalsium trisfosfat 5 hidroksida atau hidroksiapatit dengan komposisi elemennya itu Ca, pH, dan juga O-nya sekian persen. Di sini juga dicantumkan bahwa kristal sistemnya itu adalah heksagonal dengan nilai FOM sekian. Untuk A dan C-nya juga diketahui. Di sini ada FWHM, kemudian despacing-nya juga. Dan ini untuk difraktogramnya atau puncak-puncaknya. Nah, ini langsung kita save aja. Sampel 2 report. Save. Nah, kemudian untuk menyimpan data yang refine-nya itu kita klik file, kemudian export. Nah, di sini bisa disimpan datasheet original dan datasheet refine-nya. Bisa di-save aja keduanya. Datasheet original. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada datasheet refine. Datasheet refine. Nah, untuk menentukan struktur kristal, kita menggunakan software Mercury dan kita membutuhkan file chief-nya. Di sini bisa langsung di-download aja ya dari data yang tadi sudah di-refine. Kita klik aja yang ini. Nah, kemudian nanti langsung ke download gitu ya si file chief-nya, yang nanti bisa langsung kita masukkan ke software Mercury. Nah, kemudian kita akan menentukan ukuran kristal dengan data yang tadi sudah didapat dari hasil refine menggunakan Microsoft Excel. Nah, teman-teman, untuk memindahkan data FHM dan juga posisi puncaknya itu,
dilihat dari data yang tadi sudah kita dapat, data report yang tadi sudah kita dapat dari software match. Yang ini dibuka aja. Nih. Nah, di sini kan yang kita butuhkan itu adalah 2 theta dan FWHM. Nah, untuk 2 theta dan FWHM-nya ini kita pindahkan, tapi hanya yang ada match A-nya aja. Jadi kita pindahkan data yang ini untuk 2 theta dan FWHM-nya, kemudian yang ini sampai seterusnya yang ada A-nya. Hanya yang A-nya saja kita pindahkan ke Excel. Nah, untuk mengkalkulasi hasil ukuran kristalnya itu kan kita menentukan dulu nih posisi puncak atau tetanya dan nilai FWHM-nya. Karena nilai FWHM-nya sudah ada, maka kita membutuhkan nilai tetanya. Langsung saja di sini kita bagi 2 teta yang ini dibagi dengan 2. Kemudian kita drag ke bawah, didapatkan data untuk tetanya. Nah, kemudian kita tentukan untuk nilai ukuran kristalnya dengan rumus 0,9 dikali dengan 0,15406. Kemudian kita bagi dengan FWHM dalam radian. Karena ini dalam radian, maka kita di sini kita tulis radians. Kemudian kita masukkan untuk FWHM atau betanya, kemudian dikali dengan cos, kita geser dulu, dikali dengan cos, kemudian dikali dengan posisi puncak dalam radian juga. Maka kita klik terlebih dahulu radians, dikali dengan posisi puncak atau tetanya. Dan kita langsung enter. Nah, ini langsung kita drag aja ke bawah. Nah, lalu kita menghitung rata-rata dari ukuran kristalnya dengan menggunakan rumus average. Kemudian kita klik data ukuran kristalnya, kemudian langsung di enter aja. Nah, diperoleh ukuran kristalnya sebesar 21,02696. Nah, sekian untuk analisis XRD menggunakan software match, dari mulai menentukan faksa, melakukan refinement, menentukan ukuran kristal, menentukan despacing, dan juga indeks Miller-nya atau HKL-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.